Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Demi singkatnya waktu, kami di sini sebagai wali kelas 4 ibtidaiyah, maka kepada semua anak didik kami supaya menaiki panggung penghormatan. Kami mulai tanya jawab yang pertama. Kami panggil saudara Nazim Robani, putra dari Bapak Matniman, alamat Leketua, Batu Poro Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang beramal dengan tujuan pamer, yakni riya, kemudian bertaubat, itu masih mendapat pahala? Bismillahirrahmanirrahim. Apabila tobatnya sesudah selesai beramal, maka ia tidak mendapat pahala. Tetapi bila tobatnya di tengah-tengah melaksanakan amal, maka ia masih mendapat pahala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya, kami panggil saudara Faiz Arabi, putra dari Bapak Abdullah, alamat Kelaikoi Dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya hasil kerja pada pabrik bir dan tempat hiburan maksiat, dan bagaimana pula hukum menjariahkan atau amal untuk tempat ibadah? Bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari kerja pabrik bir dan tempat hiburan maksiat adalah tidak dibenarkan oleh syariat Islam, dan menjariahkan atau amal untuk tempat ibadah tidak diterima. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya, kami panggil saudara Muhammad Fatih, putra dari Bapak Ahmad, alamat Bangsal Gunung Eleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dapat dibenarkan pembuatan sajadah yang dijual secara umum dengan bertuliskan kalimat tauhid atau sesamanya? Bismillahirrahmanirrahim. Membuat atau menjual sajadah yang bertuliskan kalimat tauhid dan sesamanya tidak bisa dibenarkan, karena itu termasuk mumtan, yakni dihina, sebab sejadah itu disediakan untuk alat sholat. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya, kami panggil saudara Muhammad Ufwan, putra dari Bapak Muhammad Haryanto, alamat Kelaikoi Dalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya memindah alat-alat masjid seperti atapnya ke atap kamar mandi, dan apakah boleh mengambil alat-alat masjid yang telah rusak? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh mengambil alat-alat masjid, dipergunakan untuk lain-lainnya kecuali hanya untuk masjid, dan tidak boleh dijual maupun diberikan kepada orang lain. Tetapi kalau sudah rusak dan tidak dapat dipakai, maka itu menjadi hak milik masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Fathur Rahman, putra dari Bapak Mutahhir, alamat Kulaikoi Daleman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah nikah yang dipaksa oleh polisi karena berbuat zina, karena nikahnya itu tidak dengan keinginannya sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya tidak sah apabila pemaksaan tersebut memenuhi syarat menurut ahli fikih atau diperintah hakim, walaupun tidak ditakuti. Karena syarat sahnya nikah harus dengan kemauan si calon suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Fina Karimatul Maula, putri dari Ustadz Sodik, alamat Bulak Banteng Media Surabaya, dengan Naswihatul Amelia, putri dari Bapak Nasir, alamat Gunung Ileh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapatmu Tamar tentang seorang laki-laki yang mempunyai istri melamar seorang wanita dan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai istri dengan tujuan supaya lamarannya diterima? Apakah pengakuannya tersebut mencerai istrinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ucapan dan pengakuan tersebut dianggap sebagai pernyataan cerai yang tidak terang, yakni kinayah talak, sedangkan terlaksananya terjadi cerai atau tindaknya tergantung pada niatnya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Matus Soleha, putri dari Bapak Asmar, alamat Kulaikoi Daleman, dengan Delatun Nafisa, putri dari Bapak Abdul Rahman, alamat Gunung Ileh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh suatu pondok mengadakan peraturan yang menghukum dengan pekerjaan berat atau dengan denda berupa uang kepada yang melanggarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Menghukum dengan suatu pekerjaan berat itu boleh, tetapi menghukum dengan adanya denda itu tidak boleh, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Tanwirul Qulub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Isfa'atus Sa'adah, putri dari Bapak Dai, alamat Kulaikoi Daleman, dengan Rokiatul Jannah, putri dari Bapak Mu'arif, alamat Kulaikoi Daleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim.
Apakah orang yang meninggalkan sholat itu sampai menjadi kafir? Sebab ada hadis yang menyatakan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja maka menjadi kafir secara nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai kafir, tetapi menjadi fasik dan harus bertobat. Adapun arti hadis tersebut ditunjukkan kepada orang yang ingkar atau menganggap halal akan meninggalkan sholat. Demikian menurut pendapat para ulama salaf dan khalaf seperti Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i. Summa salamu alaiki. Waalaikumsalam. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagian putri. Kami panggil saudari Zakiyatur Rumah, putri dari Bapak Muhammad Ali Imran, alamat Bindung Dalman, dengan Firdatus Soleha, putri dari Bapak Sulaiman, alamat Bindung Dalman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapatmu tentang pendapat yang menyatakan bahwa anak dari zina itu semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan masuk surga selama-lamanya? Apakah pendapat tersebut benar dan ada dasarnya dalam agama? Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat tersebut tidaklah benar. Bahkan para ulama sependapat bahwa setiap orang yang beriman dan beramal soleh, baik pria maupun wanita, tentu masuk surga, walaupun anak tiri. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa anak zina tidak akan masuk surga, itu diartikan tidak masuk bersama-sama golongan yang masuk surga pertama kali. Summa salamu alaiki. Waalaikumsalam. Sekian adanya tanya jawab dari kelas 4 ibtidaiyah. Pribadi dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang tiada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejuaraan dari kelas 4 ibtidaiyah. Juara yang pertama jatuh pada anak yang bernama Muhammad Ufwan, putra dari Bapak Muhammad Haryanto, alamat Koloikei Dalaman, dengan angka nilai 785, nilai rata-rata 87,2. Untuk juara yang kedua diraih anak yang bernama Fatur Rahman, putra dari Bapak Mutahhir, alamat Koloikei Dalaman, dengan angka nilai 772, nilai rata-rata 85,5. Dan untuk kejuaraan yang ketiga diraih anak yang bernama Zakiyatur Rumah, putri dari Bapak Ahmad Ali Imran, alamat Bindung Dalaman, dengan angka nilai 743, nilai rata-rata 82,6. Dan juara harapan, juara yang pertama jatuh pada anak yang bernama Firdatus Solihah, putri dari Bapak Sulaiman, alamat Bindung Dalaman, dengan angka nilai 720, nilai rata-rata 80,0.
Juara yang kedua jatuh pada anak yang bernama Vina Kerimatul Maula, putri dari Bapak Sodik, alamat Bolak Bateng Madia Surabaya, dengan angka nilai 647, nilai rata-rata 71,9. Dan untuk juara harapan yang ketiga dari anak yang bernama Nasihatul Amelia, putri dari Bapak Nasir, alamat Sandan Barat Gunung Eleh, dengan angka nilai 570, nilai rata-rata 63,3. Maka kepada asuhan Ustazah Irmawati Sudi kiranya memberi cindera mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Dengan singkatnya waktu, kami di sini sebagai wali kelas 5 Ibtidaiyah putra dan putri, maka kami mohon kepada semua anak didik kami supaya menaiki ke atas panggung kehormatan. Tanya jawab yang pertama bagian putra, kami panggil saudara Faris Firdaus, putra dari Bapak Abdul Qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat muktamar tentang Nabi Isa alaihissalam setelah turun kembali ke dunia? Apakah tetap sebagai Nabi dan Rasul? Padahal Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan apakah mazhab 4 itu akan tetap ada pada waktu itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita wajib berkeyakinan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan diturunkan kembali pada akhir zaman nanti sebagai Nabi dan Rasul yang melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi Isa alaihi salam hanya akan melaksanakan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mazhab pada waktu itu tidak berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Saiful Faiz, putra dari Bapak Milin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-sahkah sholat tarawihnya orang yang bermakmum pada imam yang biasa meninggalkan sholat fardu? Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya as-sah bermakmum pada orang yang demikian, tetapi makruh karena ia fasik dengan membiasakan meninggalkan sholat fardu, dan yakni imam haram dengan mengerjakan sholat seperti tarawih dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudara Lutfiullah, putra dari Bapak Himin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang perempuan berdiri di tengah-tengah lelaki lain untuk berpidato keagamaan? Boleh apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Muktamar berdirinya orang perempuan di tengah-tengah lelaki lain itu haram sekali kalau bisa suci dari larangan agama Islam.
seperti dapat menutup auratnya dan selamat dari segala fitnah, maka hukumnya boleh, karena suara orang perempuan itu tidak termasuk aurat menurut pendapat Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagian putra. Kami panggil saudara Sodrus Said, putra dari Bapak Aliuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membangun gedung madrasah di dalam tanah yang diwakafkan untuk masjid? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh apabila diketahui bahwa hal itu benar-benar menyalahi janji wakif, dan kalau tidak menyalahi maka boleh, asalkan tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang pertama bagian putri. Kami panggil saudari Ana Khairia, putri dari Bapak Muhammad Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah negara kita menurut syara agama saudari Putri Ayu Wulandari, putri dari almarhum Bapak Sahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menyentuh imam oleh orang yang akan bermakmum? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hukumnya menyentuh semata-mata maka boleh, tetapi kalau mendatangkan terkejutnya si imam, bahkan menjadikan sangkaan orang bahwa menyentuh itu sunnah atau wajib, tetapi kalau meyakinkan ketidak terkejutnya si imam, bahkan mengingatkan imam supaya niat menjadi imam, maka hukumnya menyentuh itu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Ana Antufunisa, putri dari Bapak Muhammad Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh membakar lembaran Al-Quran yang terbesar karena mengkhawatirkan terhina? Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya boleh, bahkan apabila dengan maksud menjaga kemuliaan Al-Quran dari jatuh ke tempat yang kurang patut atas kemuliaan Al-Quran, atau khawatir jatuh ke najis. Kalau tidak demikian maka hukumnya makruh, bila mana tidak bermaksud menghina Al-Quran. Kalau bermaksud menghina Al-Quran maka hukumnya haram, malah bisa menjadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Siti Habibah, putri dari Bapak Asmawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hukumnya menanam ari-ari dengan menyalakan lilin dan menabur bunga-bunga di atasnya? Bismillahirrahmanirrahim. Menanam ari-ari itu hukumnya sunnah. Adapun menyalakan lilin dan menaburkan bunga-bunga di atasnya itu hukumnya haram, karena membuang-buang harta yang tidak ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya kami panggil saudari Ana Khairia, putri dari Bapak Muhammad Siddiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah negara kita menurut syara agama Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam, walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab yang selanjutnya merupakan tanya jawab yang terakhir bagian putri. Kami panggil saudari Nur Alfia Faradina, putri dari Ustadz Soim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memperbarui nisan dalam tanah kuburan umum? Bismillahirrahmanirrahim. Memperbarui nisan sebelum mayatnya rusak itu hukumnya boleh. Adapun masa rusaknya mayat hingga menjadi tanah, menurut para ahli ada yang berpendapat 15 tahun, ada pula yang berpendapat 25 tahun atau 70 tahun. Perbedaan tersebut mengingat perbedaan iklim dan boleh memperbarui sesudah masa rusaknya mayat apabila tidak menghalangi untuk dipergunakan penguburan mayat baru. Tetapi apabila menghalangi maka hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejuaraan dari kelas 5 Ibtidaiyah. Juara pertama diraih anak yang bernama Nur Alfia Faridina, putri Ustadz Soim, alamat Koloikai Dalaman, dengan angka nilai 737, nilai rata-rata 8,9. Dan untuk juara yang kedua diraih anak yang bernama Ana Antufun Nisa, putri dari Papa Hasib, alamat Koloikai Dalaman, dengan angka nilai 558, nilai rata-rata 65,3. Dan untuk juara yang ketiga diraih anak yang bernama Sodrus Said, putra dari Papa Aliuddin, alamat Koloikai Dalaman, dengan angka nilai 575, nilai rata-rata 63,9. Dan untuk juara harapan, juara yang pertama diraih anak yang bernama Putri Ayu Ulandari, putri
putri dari Bapak Ahmad Sehri Koloikoi dalam alamat Koloikoi Dalaman dengan angka nilai 538, nilai rata-rata 59,8. Dan untuk juara yang kedua jatuh pada anak yang bernama Lutfiullah putra dari Papa Kimin alamat Koloikoi Dalaman dengan angka nilai 523, nilai rata-rata 58,1. Dan untuk acara dan kejuaraan yang ketiga diraih anak yang bernama Ana Khairia putri dari Papa Sidik alamat Koloikoi Dalaman dengan angka nilai 507, nilai rata-rata 56,3. Dan kepada wali kelas Ustadz Hafifuddin Sudi kiranya memberi cindera mata.